Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer, pemuda awam ngomong kocak. Teman-teman sekalian, apa kabar Anda di sana? Semoga Allah selalu menjaga rekan-rekan, mempermudah segala urusannya, dan semoga yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah aktivitas yang positif. Harus dicatat teman-teman ya. Jadi biar ada pembatasan di sana. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini inginlah saya memberi pandangan saya menyangkut soal masalah fenomena politik kita hari ini yang sebentar lagi kita akan menuju kontestasi pemilihan. Kita akan menentukan siapa yang paling berhak memimpin bangsa ini di istana negara dan siapa yang akan berhak mewakili suara-suara kita, gitu ya, mewakili nasib-nasib kita, mewakili kepentingan ekonomi kita, mewakili kepentingan politik kita, kepentingan hukum kita, kepentingan sosial kita, ya, dan lain seterusnya di Parlemen Senayan. Nah, teman-teman sekalian, ini yang menarik sebetulnya, yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika kemudian teman-teman pada kesempatan ini kita sedikit berbeda pandangan gitu ya. Tapi sekiranya saya ingin kemudian menyadarkan banyak orang di luar sana yang mempersoalkan banyak sekali, menyalurkan gitu ya, menghabiskan waktunya di dalam perdebatan menyangkut soal masalah pilpres. Nah, sehingga kemudian tidak terlihat gitu ya, dan tidak sadar bahwa pada kontestasi hari ini kita sedang upaya menjalankan kontestasi pemilihan secara serentak, yang artinya ada kita memilih kepala negara di sana, presiden, dan ada kita memilih wakil-wakil rakyat kita. Nah, ini dua hal yang tidak boleh kita pisahkan, dua hal yang tidak boleh kita beda-bedakan, teman-teman sekalian. Kedua-duanya ini adalah saling berkaitan, dua-duanya ini adalah penting, teman-teman sekalian. Nah, jadi agarlah kemudian kita adil di dalam perbincangan soal masalah kontestasi hari ini, jangan sampai sekali lagi, jangan sampai kita lupa tentang hal ini. Nah, pilihan wakil rakyat di parlemen adalah satu hal yang paling amat sangat penting. Karena ini berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan di awal, hak politik kita, tentang kepentingan hukum kita, tentang kepentingan ekonomi kita, tentang kepentingan kemajuan kita, dan tentang kepentingan kita di dalam konteks bernegara. Jadi banyak hal yang di sana teman-teman sekalian yang akan nantinya diwakilkan di parlemen. Nah, pada kesempatan ini, pada kontestasi pemilu hari ini, nah, banyak orang menghabiskan waktu di dalam urusan perdebatan menyangkut soal masalah capres. Padahal dalam konteks kita bernegara ini tidak hanya saja mengenal seorang presiden, ada juga wakil rakyat. Kan kita punya trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pada kesempatan ini, kita pada 14 Februari kita akan menjalankan dua hal ini. Menjalankan pilihan eksekutif, kepala eksekutif, dan menjalankan pilihan para wakil-wakil di legislatif. Inilah yang juga harus mendapatkan sorotan adil dari kita semua. Teman-teman sekalian, masihkah kita ingat atau masihkah kemudian teringat di dalam bayang-bayang kita menyangkut soal masalah setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 4 tahun atau bahkan tahun-tahun yang lalu. Yang paling fenomenal adalah setahun, 2 tahun, dan 3 tahun yang lalu, teman-teman. Saat dimana Undang-Undang Cipta Kerja disahkan di parlemen, ya kan? Saat dimana kepentingan-kepentingan buruh, kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia disahkan di parlemen melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ingat secara betul. Masihkah teman-teman ingat menyangkut soal masalah itu? Di mana begitu kemudian undang-undang ini disahkan, banyak sekali masyarakat Indonesia kemudian menduduki istana negara dan Parlemen Senayan. Secara bersamaan kita hadir di sana. Kita bicara tentang ketidakadilan di sana. Kita bicara tentang satu kebijakan hukum yang telah diambil oleh Puan Maharani sebagai seorang pimpinan di Parlemen Senayan. Satu kebijakan hukum
yang bersifat final yang diambil oleh Puan Maharani sebagai seorang ketua DPR RI, yang kemudian membuat kita terdorong hadir di sana dalam gelombang massa yang besar berhari-hari. Kita menyuarakan tentang kepentingan-kepentingan hukum kita, tentang kepentingan-kepentingan ekonomi kita, tentang kepentingan nasib kita yang harus dilindungi oleh negara ini. Yang harus dilindungi oleh negara ini. Masih ingat tentang hal itu, teman-teman sekalian? Masih ingat tentang peristiwa begitu suara rakyat mau ingin disampaikan di parlemen, ada mic yang dimatikan? Ya, teman-teman sekalian, itu menyangkut soal masalah wakil rakyat, teman-teman. Ya, kita mesti harus adil di dalam perbincangan politik hari ini. Jangan soroti saja tentang eksekutif, tetapi soroti juga tentang legislatif. Karena kepentingan kita diwakilkan oleh para wakil kita. Sebabnya kita mesti membuangkan banyak waktu kita di dalam perdebatan menyangkut soal masalah legislatif. Jangan lagi sampai kita ini memiliki nasib yang sama sebagaimana 1, 2, 3 tahun yang lalu. Di mana kita mesti harus bertengkar dengan wakil rakyat kita. Di mana kita mesti harus mencaci maki para wakil rakyat kita, yang di mana mengambil kebijakan politik tidak berpihak kepada kepentingan-kepentingan kita sebagai rakyat yang memberi mandat kepada mereka. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kita terobsesi dengan pertengkaran elit yang menghabiskan waktu tentang perdebatan capres, sementara kita, hak-hak kita yang akan nantinya diwakilkan itu melalui parlemen. Ya teman-teman sekalian, 5 tahun ke depan adalah waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup lama. Jadi mestinya kita harus secara hati-hati di dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wakil kita ke depannya. Oleh sebabnya pada kesempatan hari ini saya hanya mengingatkan kita, agarlah kita juga fokus secara hati-hati di dalam menentukan pilihan kita. Tentang siapa yang berhak mewakili kita di parlemen dan tentang siapa yang tidak berhak di sana. Karena ini teman-teman sekalian harus secara hati-hati dan secara adil dan secara bebas bersih dari intervensi kelompok tertentu. Jangan terpengaruh dengan sembako yang hari ini bertaburan di mana-mana. Ya kan? Karena sembako itu cuma terhitung 1-2 hari atau paling lambat seminggu kita menghabiskannya, tetapi nasib kita akan bergantung pada 5 tahun ke depan, dan itu ditentukan melalui 1 hari tanggal 14 Februari 2024 yang sebentar lagi akan kita gelarkan teman-teman sekalian. Nasib kita akan ditentukan melalui 1 hari itu. Itu tentang 5 tahun ke depan. Dalam 1 detik kita menyoblos siapa yang paling berhak, itu yang akan nantinya menentukan tentang nasib kita 5 tahun ke depan. So ayo kita sudahi semua nasib-nasib buruk kita setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Kita sudah emosi-emosi kita dengan wakil-wakil rakyat kita yang menghabiskan banyak waktu dengan perdebatan kusir, menghabiskan waktu dengan kemudian tidur, menghabiskan waktu dengan kemudian banyak berfoya-foya, hidup mewah, dan lain seterusnya di tanggal 14 Februari dengan tidak terprovokasi, tidak terpengaruh dengan intervensi-intervensi dari kelompok tertentu yang cuman hadir dengan kepentingan-kepentingan mereka saja, tanpa kemudian mengazamkan dalam-dalam tentang kesadaran dia sebagai seorang wakil rakyat. So jadi teman-teman sekalian, mari kita fokus pada legislatif dan juga kita fokus kepada eksekutif. Kedua ini adalah berperan penting di dalam menjalankan hak politik kita dan hak kita sebagai rakyat selama 5 tahun ke depan. Nah, jangan sebagai rakyat terpengaruh dengan perdebatan kusir yang dimainkan hari ini oleh para elit kita. Sesungguhnya mereka itu tengah berargumentasi tentang kepentingan mereka. Sementara kita adalah penentu atas kepentingan mereka. So, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal itu. Come on, kita maksimalkan 14 Februari. Partisipasi aktif di dalam menentukan siapa yang paling berhak mewakili kita di parlemen dan siapa yang paling berhak memimpin bangsa ini selama 5 tahun ke depan di istana negara. Teman-teman sekalian, bagaimana pandangan rekan-rekan sekalian menyangkut soal masalah hal ini? Tuangkan di kolom komentar. Semoga
perbincangan kita, pembahasan-pembahasan kita, diskusi kita di kolom komentar melalui video ini bisa tersampaikan kepada para elit-elit kita, kepada para peserta-peserta pemilu kita yang hari ini sedang bertarung di Capres dan juga bertarung di legislatif. Makasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.